Lama sabatani. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Pewarta Sabda. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Eloi, Eloi, lama sabachthani. 4 kata ini terucap dari mulut Yesus setelah 9 jam bergulat dengan sengsara dan maut di kayu salib. Menurut penginjil Matius dan Markus, itu terjadi pada pukul 3 sore. Demikianlah kita baca dari Injil Matius dan Markus. Matius bab 27 ayat 46 kita baca, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita juga baca dari Markus bab 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kata-kata Yesus dari atas kayu salib ini merujuk ke Mazmur 22 ayat 1. Di sana ditulis, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Para ahli Alkitab menunjukkan adanya percampuran bahasa Aramaik dan bahasa Yahudi dalam ucapan Yesus tersebut. Kata Eli, Eli yang digunakan Matius lebih dekat dengan bahasa Aramaik. Sementara itu, Markus menggunakan kata Eloi, Eloi yang lebih dekat dengan bahasa Yahudi. Dua kata pertama itu, yakni Eli, Eli atau Eloi, Eloi, memang memiliki kemiripan baik dengan bahasa Aramaik maupun dengan bahasa Yahudi. Tetapi tidak langsung bisa dimengerti artinya. Itulah sebabnya mengapa ketika mendengar kata-kata itu, orang-orang yang ada di sekitar salib Yesus, mereka mengira bahwa Yesus sedang berseru atau berbicara dan memanggil Elia. Kedua kata itu memang diterjemahkan sebagai Allahku, Allahku. Tetapi para ahli kitab suci melihat ada suatu ketidakpastian apakah Yesus berbicara dalam bahasa Aramaik atau dalam bahasa Yahudi. Seandainya Yesus berbicara dalam bahasa Yahudi, harusnya orang-orang yang ada di sekitar salib tidak bingung dan langsung mengerti maksudnya. Tetapi ternyata mereka mengira bahwa Yesus sedang berbicara dan memanggil Elia. Kata lema yang digunakan Matius juga lebih dekat dengan bahasa Aramaik, dan kata lama yang digunakan Markus lebih dekat dengan bahasa Yahudi. Kata ini berarti mengapa. Sementara itu, kata sabachthani tampaknya menunjukkan pengaruh bahasa Aramaik dan bukan bahasa Yahudi. Kata sabachthani artinya engkau meninggalkan aku. Semangat yang ada di balik kata-kata Yesus ini mirip dengan ucapan Yesus sendiri ketika sedang berada di Getsemani. Yesus mengatakan, "Ya Bapa, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki."
dalam Matius bab 26 ayat 39. Kata-kata Yesus ini cukup lama menimbulkan tanda tanya juga di kalangan orang Kristen, seakan-akan Yesus sedang mengeluh karena ditinggal oleh Bapanya. Sementara kalangan Muslim pasti menolak hal ini. Bagi mereka, bukan Yesus yang mati di kayu salib karena ada yang menggantikannya. Tentu itu sebuah doktrin yang salah, bukan saja dari perspektif Alkitab Kristen, tetapi juga tidak sesuai dengan temuan-temuan saintifik yang justru mengafirmasi peristiwa penyaliban Yesus. Bagaimana kata-kata Yesus itu dapat kita tangkap maknanya? Ada 3 jawaban yang dapat diberikan. Pertama, kata-kata Yesus menggarisbawahi kenyataan bahwa Yesus memang mencintai kitab suci orang Yahudi. Tetapi juga Yesus menegaskan diri sebagai yang sedang menggenapi Mazmur 22. Tetapi karena yang kita dengar atau yang kita baca dari catatan para penginjil hanyalah Mazmur 22 ayat 1, kita mendapat kesan seolah-olah Yesus sedang mengeluh karena ditinggal oleh Bapanya. Kedua, ada juga ahli kitab suci yang berpendapat bahwa pada momen di mana Yesus menanggung seluruh dosa dan kesalahan manusia ke atas pundaknya, Allah Bapa beranjak pergi alias meninggalkan Yesus karena Allah Bapa yang adalah suci dan murni tidak bisa bercampur dengan manusia yang penuh salah dan dosa. Pemahaman semacam ini ada hubungan dengan kitab Habakuk bab 1 ayat 13. Di sana kita baca, "Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia?" Ketiga, ada teolog yang memaknakan ini dalam bingkai kemanusiaan Yesus, bahwa lewat penderitaan, rintihan, dan perasaan ditinggal inilah kita dapat sungguh-sungguh mengerti kemanusiaan Yesus. Bagaimana kita umat Katolik bisa memaknakan ucapan Yesus di momen terakhir hidupnya bagi hidup kita setelah merayakan Paskah? Mari kita ingat bahwa penderitaan, perasaan ditinggal, pengalaman menjadi kecewa, terutama karena mengalami seakan-akan Tuhan tidak menolong ketika sedang dalam kesusahan. Ini semua adalah bagian integral dari pengalaman hidup kita sebagai manusia. Kita tidak pernah bisa menyangkal atau menolaknya. Dan pengalaman itu menjadi lebih pahit dan menyayat hati ketika kita merasa telah melakukan semua hal yang baik dalam hidup kita ini, dan ternyata kita tetap hidup dalam keadaan yang susah dan menderita. Kata-kata Yesus memberi kita pelajaran tentang keteguhan iman. Yesus tidak sedang mengekspresikan rasa kecewanya karena ditinggal oleh Bapa. Sama sekali tidak. Yesus justru sedang mendoakan Mazmur 22. Disinilah kita belajar bahwa dalam setiap kesusahan, kesulitan, dan kesengsaraan hidup, kita justru diajak untuk semakin dekat dengan Tuhan dan bahkan mendaraskan Mazmur 22.
Memang Mazmur 22 ayat 1 sampai 3 memberi kesan seakan-akan kita mengajukan protes kepada Tuhan karena dibiarkan susah dan menderita sendiri. Tetapi jangan lupa, bagian dari pernyataan iman ada di ayat keempat dan keenam, bahwa iman kepada Allah tidak pernah goyah, bahwa Allah Sang Penyelamat akan tetap mendampingi kita anak-anaknya. Lihat juga di ayat ke-10 sampai ayat ke-12 dan seterusnya. Salib memang berat. Penderitaan dan rasa kecewa juga bagian dari pengalaman yang tidak mungkin kita tolak, meskipun pengalaman ini tidak mengenakan. Tetapi iman yang teguh pada pertolongan Bapa akan menguatkan kita untuk terus melangkah maju. Pada akhirnya, Eli, Eli, lama sabachthani menjadi seruan awal kita untuk datang dan menyerahkan diri kita secara total kepada penyelenggaraan Allah. Di tengah berbagai penderitaan, rasa sepi karena ditolak, rasa sakit karena dikhianati, dan semacamnya, Allah tidak pernah akan meninggalkan kita umatnya. Allah tidak akan melakukan hal semacam itu. Tuhan memberkati kita semua.